Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi hari ini di dalam renungan pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai renungan, sebelum kita mulai setiap aktivitas kita, biar kita boleh cari Tuhan dahulu, lebih dari segala sesuatu saudara, karena Dia yang memimpin hidup kita. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum renungan ini mulai ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari yang Kau tambahkan buat kami. Untuk kesempatan satu hari lagi Bapa yang Kau berikan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu memimpin hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan buka hati pikiran kami Bapa, sehingga setiap renungan ini boleh kami mengerti, kami remakan Bapa, dan menjadi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Hal Yesus, amin. Halo teman-teman, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau bawa sebuah renungan yang saya beri judul Sauh yang Kecil. Ya, saudara, judul ini kemarin Tuhan tuh kasih saya cuma satu kata, sauh. Kemudian saya coba cari di Alkitab tentang sauh itu. Nah, saudara, sauh itu kalau mungkin bahasanya agak asing kalau kita dengar sauh, tapi yang lebih kita sering dengar itu familiar itu adalah jangkar. Saudara, kapal sebesar apapun kapal itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya, yang bertonton sampai kilang yang bawa apalah segala macam barang-barang yang kontainer gitu ya, sebegitu besarnya kapal itu, dia itu tidak akan lengkap sebuah kapal itu tanpa yang namanya sauh atau jangkar ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu benar-benar cuma begitu ya, kayak T kebalik ya, kayak perahu kecil lah ya, begitu ya, hanya begitu aja. Nah, perbandingan antara sauh itu dengan si kapal itu perbandingannya luar biasa saudara, benar-benar jauh banget perbandingannya. Kapal itu begitu besar, dia sauhnya ya nggak ada 1/10-nya, mungkin 1%-nya paling gedenya ya, besar si sauh itu. Tapi itu nggak ada di dalam kapal, harus ada. Kenapa? Karena ketika mereka harus berhenti di tengah laut, sauh yang kecil itulah yang menjadi penopang mereka. Kalau nggak, mereka akan diombang-ambing oleh ombak. Bisa jadi istilahnya kalau dia berhenti nih ya, terus dia nggak taruh sauh itu, dia bisa kehilangan arah, derajat, karena ke bawah-bawah angin seenak-enaknya gitu kan. Dia bisa hilang. Sementara laut itu begitu luas, terbentang, dan cuma biru di mana-mana. Kalau kita pernah naik kapal yang jaraknya jauh ya, nggak kelihatan kapal, nggak kelihatan pulau, nggak kelihatan apa-apa, benar-benar cuma biru, air begitu biru aja. Sementara kita di tempat sebegitu luasnya kita merasa senang. Tapi kalau kita di sana terapung-apung 2-3 hari dan kita nggak punya sauh, jadi kita terombang-ambing semau-mau sama angin bawa kita, wah itu repot saudara. Jadi sauh itu begitu penting, barang yang kecil itu begitu penting. Nah saudara, saya waktu Tuhan kasih saya ayat tentang sauh ini, terus saya coba cari di dalam firman Tuhan. Dan sauh yang benar-benar bikin saya klik banget gitu ya, itu ayatnya ada di Ibrani saudara. Ibrani 6 ya. Saya buka di sini. Di Ibrani 6 ayatnya yang saya mau bawain itu di ayat 19. Perkataannya seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Sekarang saya mau balik ke atas sedikit saudara, dari ayat ke 13. Ya, saya bacain. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, ke-14 ya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tahu ya ceritanya ya soal Abraham ini ya. Berapa lama dia menantikan janji Tuhan untuk dia menjadi satu bangsa yang besar. Padahal kita tahu dia harus menunggu cukup lama, sampai Sarah itu nggak sabar sampai dia itu kasih Hagar ya untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Padahal Tuhan bilang tunggu gitu kan. Sebegitu lamanya saudara, itu rentang waktu yang lama. Saya 7 tahun nggak punya anak. Itu aja udah bikin kita istilahnya, sejujurnya kalau saya boleh bilang, kehilangan pengharapan. Ya, 7 tahun itu membuat saya kehilangan pengharapan. Ya, nah tapi Abraham menanti dengan sabar, saudara.
Dia menanti dengan sabar. Saya seneng banget sama karakter Abraham ini, dan menurut saya Abraham itu TOPBGT gitu istilahnya, banget dia itu. Dia sabar menantikan. Dia mungkin orang yang paling sabar saudara kalau dalam hal menanti ya. Dia benar nggak nanya Tuhan kapan gitu ya, nggak diceritain itu ada Alkitab dia nanya Tuhan kapan, tapi dia dengan sabar menanti saudara. Sesuatu yang beyond our expectation gitu ya, di luar dari pengharapan kita, dari pikiran kita, dari apa yang kita bisa bayangkan. Tapi Abraham itu menanti dengan sabar. Nah saudara, hari-hari belakangan ini saudara, ya saya tahu kita benar-benar mungkin banyak di antara kita yang kesannya kayak udah di ujung tanduk saudara. Keadaan kayak begini, memang ini memang situasinya sangat menjepit ya. Yang saya tahu ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong, terus WFH itu juga nggak enak-enak banget ya saudara. Teman-teman saya tuh banyak yang komplain, ya mereka bilang WFH itu kerja seharian. Kalau WFO itu kerja benar-benar cuma office hour 8 jam. Tapi kalau dia udah WFH, itu kerja tuh bisa 12 jam. Ya, semua mau bos nyuruh, ya kan? Limitation kerjaannya tuh benar-benar banyak banget, ya kan? Belum lagi kita harus ngurus anak, berbarengan sama ngurus kerjaan, berbarengan dengan penghasilan yang berkurang. Itu benar kita tuh benar-benar berasa di under pressure banget gitu ya, di dalam sebuah tekanan yang besar banget gitu. Belum lagi keuangan yang morat-marit ya. Tapi saudara, saya ingatkan saudara bahwa Tuhan janjiin kita nggak bakalan kekurangan makan, kelaparan, karena burung-burung di udara Tuhan pelihara. Maka Tuhan pasti akan pelihara kita. Oke lah saudara, untuk bagian-bagian yang kayaknya pleasure ya, mungkin jalan-jalan, tamasya, atau mungkin biasa kita bisa shopping enak gitu kan, itu mungkin harus kita cut semua, cut. Toh itu juga sebenarnya sebuah pleasure, makanya dibilang kesenangan. Artinya boleh ada, boleh enggak gitu kan. Tapi intinya Tuhan akan pelihara hidup kita saudara. Bersyukur untuk itu. Nah saudara, saya mau mengatakan bahwa sekalipun begitu banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, tapi Allah itu tidak pernah berkata dia nggak akan pelihara kita. Ya, dia selalu menjanjikan bahwa dia akan pelihara kita. Bagaimanapun juga ceritanya saudara. Saya mau buka Amsal 23 ayat 18. Kalau saya lagi stres ya saudara, saya kayaknya lagi ngerasa nggak ada pengharapan, saya lagi merasa iman saya lagi turun drastis, terjun bebas gitu kan ya saudara. Apalagi dengan masalah-masalah soal kehidupan saudara ya, entah itu sakit, entah itu keuangan yang lagi morat-marit atau apapun saudara. Saya tuh senang banget sama ayat ini, dan saya selalu sampai, saya mungkin nggak ingat alamatnya, tapi teksnya itu saya selalu ingat. Karena masa depan sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang. Ya, karena masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, seperti sauh yang kecil itu, dia hanya butuh kecil saudara. Pengharapan kita itu nggak usah gede-gede, tapi dia bisa membuat kita itu bertahan melewati apapun. Ya saudara, seperti kapal yang begitu besar, dia mampu ditahan oleh sauh yang kecil itu. Begitu juga kita, masalah dan kehidupan kita yang begitu banyak, begitu besar, sebesar kapal-kapal tontonan, tanker-tanker dan lain-lain, tapi bisa diamankan istilahnya, bisa menjadi settle dengan bantuan sauh yang kecil itu saudara. Jadi jangan pernah saudara kehilangan pengharapan, tetap berpengharapan. Memang berpengharapan di saat-saat ini nggak semudah kita berpengharapan di saat kita normal, tapi Tuhan bilang kita pasti bisa. Ya, selama pengharapan itu ada pada kita saudara, kita pasti bisa. Yes you can, lakukan bersama-sama saudara. Dan saudara, ketika saudara merasa lelah, minta teman-teman sekitar saudara untuk support. Tetap cari orang-orang yang bonding sama saudara, yang saudara bisa cerita, yang saudara bisa sharing ya. Karena kita bisa melalui semua badai ini bersama-sama saudara, bukan sendiri, tapi bersama-sama. Jadi walaupun kita nggak hadir ibadah, kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, tapi kita tetap punya banyak sahabat-sahabat di sekeliling kita yang bisa membantu kita. Ya saudara ya. Sebab itu saya cuma mau nggak akan panjangkan ayat ini, renungan hari ini. Saudara ingat bahwa sauh yang kecil itu, pengharapan kita yang kecil itu, ketika kita melemparkan pengharapan itu, sauh itu ke belakang tabir Tuhan di sana, kepada Tuhan Yesus, maka pengharapan itu selalu ada saudara. Maka sebesar apapun masalah,
Tuhan akan bantu. Karena Tuhan bilang apa? Masa depan itu selalu ada. Ya, masa depan itu ada, saudara. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan. Seberapapun sulitnya masalahmu, seberapapun kepepetnya kamu, saudara, berseru sama Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. That's all. Itu aja, saudara. Jadi setiap kali saudara kehilangan pengharapan, setiap kali saudara merasa lemah, berdoa, cari wajah Tuhan, ya. Dan cari teman-teman yang bisa menguatkan saudara dalam komunitas. Bukan cari orang yang malah bilangin saudara, iya nih sama aku juga susah nih hidupnya gini-gini nih, gitu kan. Iya nih, aduh gini-gini pusing-pusing. Ya, jangan saudara, jangan cari orang-orang yang modelnya melemahkan. Tapi sekarang kita justru harus cari orang-orang yang modelnya menguatkan. Ya, demikian aja renungan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu buat hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari belakangan ini begitu terjepit kehidupan kami. Banyak teman-teman kami di luar sana mungkin juga yang kayaknya udah lost hope Tuhan. Mereka udah, pengharapannya udah hampir nggak ada Tuhan. Mereka udah buntu, nggak tahu jalan apa lagi yang harus mereka lakukan Tuhan. Tapi kami tahu seperti Abraham, Bapak yang menanti sekian lama, tapi Engkau berikan Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah sanggup untuk ingkar janji Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa pengharapan kami selalu ada dan masa depan kami selalu ada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mau berdoa, mengandalkan Engkau, dan juga mempunyai komunitas yang dekat Tuhan, yang intim Bapa di dalam kami menghadapi setiap situasi yang sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami. Karena kami mau berpegang tetap pada sauh di belakang tabir-Mu Bapa. Bahwa kami ketika kami berharap pada Engkau Bapa, kami bisa menang dan melewati setiap segala perkara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Saudara, tetap berpengharapan. Ingat, kita harus tetap punya sauh itu buat kita melewati hari-hari. Dan buanglah sauh itu ke belakang tabir Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.